Halo anak-anak, senang kita bertemu kembali bersama-sama anak-anak sekolah minggu. Yuk, kita dengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk manis, lihat dengan baik, renungkan. Yuk kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh dengar-dengaran firman-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Roh Kudus hadir di dalam hati kami untuk mau melaksanakan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu. Terima kasih Bapak, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Putra yang Tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar mengenai God knows. Apa ya ini? Ya, Tuhan tahu. Ya, yuk kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, adik-adik, anak-anak semua, kita diajarkan Tuhan untuk mengasihi. Kalau kita mengenal Allah, maka Allah ini adalah kasih. Selama minggu-minggu ini kita sudah belajar mengenai kasih Allah, melalui kepedulian Allah atas hidup kita. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti dan peduli akan segala hal dalam kehidupan kita. Ya, anak-anak, mari hari ini kita mau belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, kalian siapkan Alkitabnya ya, dibuka Kejadian 43 sampai 45. Nanti kalian baca ya. Jangan lupa ya dibaca. Yuk kita perhatikan tentang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Wah, hebat ini ya. Negeri Mesir ya, maju pada masa kelaparan. Bagaimana keluarga Yakub Israel ini ya meminta, ayo pergi cari makanan. Tapi Yuda jawab, orang itu telah memperingatkan kami. Jika kamu mau ke sana, pergi bersama-sama dengan kami, maka kami harus membawa Benyamin. Supaya kita tetap hidup. Ayah jadi sedih. Ah, kalau begitu, ambillah yang terbaik, bawa 2 kali. Akhirnya dibawa. 2 kali lipat dibawa. Juga Benyamin dibawanya. Pergi ke Mesir. Wah, dia pergi lihat Yusuf. Yusuf lihat. Dia, oh Tuhan, dia lihat. Oh, sangat-sangat terharu. Ya, dia sangat rindu adiknya. Dia masuk ke dalam kamar. Dia menangis terseduh-seduh. Oh, aku akhirnya manggil, bawa orang-orang ke dalam ya. Siapkan orang makan bersama-sama dengan kita. Wah, mereka sangat bahagia makan bersama-sama Yusuf. Semua bersukaria bersama-sama dengan Yusuf. Sesudah itu diperintahkannya kepala rumahnya. Istilah karung-karung itu. Dan letakkan di dalam karungnya diisi ya uangnya. Dan biarlah itu jangan lupa taruh kurung yang paling punya paling kecil ya. Nah, paginya sudah mereka membawa semua karung-karung itu. Baru saja mau keluar, berhenti. Yusufnya, kepala rumahnya. Ayo bersiap cepat. Jangan sampai keluar ya. Lalu segera menurunkan karung-karungnya, dicek.
semua satu-satu. Diperiksa dengan teliti satu-satu. Oh, ini ada piala. Ayo, karung Benyamin, maka Benyamin tinggal. Tidak boleh kembali ke kota. Akhirnya Yusuf, barang siapa yang mendapatkan itu, dialah yang akan masuk menjadi pengasuh. Dia nangis. Ayah kami tua, sangat mengasihi Benyamin. Tidak bersama dengan aku. Aku tidak sanggup melihat nasib ayahku akan menimpa ayahku. Wah, nangislah Yusuf. Oh, sedih saya. Oh, dia tidak sanggup. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dia menangis keras-keras. Akhirnya mendekat saudara-saudaranya. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya yang menangis sambil memeluk mereka satu-satu. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah mengutus aku untuk memelihara kamu. Nah, terdengarlah kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang. Ternyata Fir'aun menerima dengan baik, lalu berkata, bawalah kereta yang bagus, siap untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana, datanglah kemari. Aku akan memberikan kepadamu apa yang baik di tanah Mesir. Wow, senang sekali semuanya. Akhirnya kereta juga bekal di jalan dibawa pulang. Mereka pergi dari tanah Mesir sampai di tanah Kanaan. Udah Yakub ayah mereka menceritakan kepada Yakub, oh, Yusuf masih hidup. Oh, Allah berkuasa memberkati Yusuf. Setelah semuanya melihat apa yang untuk dikirim Yusuf, akhirnya semangat ayah mereka itu. Oh, Yusuf masih hidup. Oh, terima kasih. Sebelum kematian menjemput, aku bisa menemui anakku. Iya. Nah, anak-anak, kita tadi sudah melihat bagaimana perjalanan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Anak-anak, Alkitab mencatat tentang pengalaman hidup seorang tokoh yang bernama Yusuf. Ia mengalami banyak hal yang sulit dan berat dalam hidupnya sejak ia berusia muda. Bahkan mungkin kesulitan yang tidak seharusnya ditanggung oleh seorang anak seusia Yusuf. Tapi kita bisa melihat bagaimana kasih Allah terus menyertai kehidupan Yusuf. Allah memiliki rencana besar bagi Yusuf dan bangsanya. Melalui kehidupan Yusuf, Allah merancangkan sebuah hal yang hebat dan luar biasa bagi bangsa Israel. Allah tahu segala kesulitan yang akan dihadapi oleh Yusuf. Sekalipun demikian, yang dihadapi oleh Yusuf harus tetap mengalami dan menghadapi kesulitan itu. Hal ini bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Yusuf. Yusuf sendiri percaya bahwa segala kesulitan yang dihadapinya bukanlah karena Tuhan tidak peduli kepadanya. Ya, anak-anak semua, dari film tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari? Jadi apa yang harus kita pelajari dari pengalaman Yusuf ini? Pertama, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ketika masalah datang, Yusuf percaya Allah bersama dia, memberikan kekuatan dan pertolongan tepat waktu. Tidak sedikit pun Yusuf kehilangan rasa percayanya kepada Tuhan karena kesulitan yang dihadapinya. Justru dengan semakin banyaknya tantangan, semakin dia mencari Tuhan.
dan memohon pertolongan Tuhan. Yang kedua, tetap kerjakan hal-hal yang positif. Kesulitan dan tantangan boleh terus dihadapi oleh Yusuf, tetapi itu tidak menghentikannya untuk melakukan dan mengerjakan hal-hal yang positif dan benar. Yusuf tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian yang seharusnya ia kerjakan dengan baik. Hal ini sedikit banyak menunjukkan bagaimana ia memandang situasi sulit dalam hidupnya dengan cara yang benar. Yusuf tidak mengeluh atau malah melalaikan tanggung jawab yang bisa dikerjakan. Ia tetap rajin dan menunjukkan kualitas dirinya. Mari, ketika kesulitan datang, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus dan lakukan hal yang positif dalam hidup kita. Ia tahu apa yang kita hadapi. Ia tahu segala kesulitan dan kesedihan kita. Ia bersama kita. Mari anak-anak, kita bersyukur dari pengalaman Yusuf ini bisa membuat kita dapat menghadapi masalah pandemi ini dengan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ayo tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan Yusuf. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak untuk tidak mengeluh, tidak kecewa, tidak putus asa dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Demikian juga berkati orang tua mereka, beri hikmat bijaksana, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan bisa berhasil. Dan anak-anak juga mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, semua kami serahkan hanya satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kalian melakukan aktivitas yang lain, yuk, apa yang mesti kita pelajari? Saya ingatkan lagi ya, tips praktis yang mungkin bisa kita praktekkan dalam menghadapi ketakutan dan kekhawatiran kita. Yaitu pertama, tetaplah berdoa kepada Tuhan, tuliskan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Dengan demikian kita memberikan sedikit kelegaan dalam diri kita, karena kita bisa menceritakan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Dan lakukan kegiatan-kegiatan fisik yang ringan atau kegiatan-kegiatan positif lainnya agar suasana hati dan pikiran kita menjadi lebih santai dan tenang. Nah, itu tadi tips kakak Tante Elo untuk kalian semua ya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa memberikan ketenangan agar kita dalam menghadapi segala kesulitan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih sudah memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan. Tetap berkarya, semangat pada masa-masa pandemi ini. Tuhan memberkati. Amin.